bohong, banyak bohong Yesus. Apa lagi? Pak Sandi. Tapi Yesus itu memang terkutuk untuk dosa kita, Pak. Enggak. Aku jangan ngarang. Aku ini perumpamannya kau tangga. Yesus mati karena apa, Herman? Piye? Yesus apa? Yesus mati dibunuh karena apa? Ini pertanyaan saya. Aku Oten. Untuk menebus dosa, Pak. Memikul dosa apa menebus dosa? Menebus manusia dari dosa. Dosa manusia itu seperti apa, Pak? Adam waktu melanggar perintah Allah, Adam dihukum mati. Itu dosa turun temurun itu berapa abad kok Yesus yang tukang pikul Adam punya salah, gimana ceritanya, Pak? Dosa itu ada. Ngaur, Pak. Cerita yang sesuai kita aja, Pak. Gak usah ngarang-ngarang. Gak nyambung, akhirnya gak nyambung. Yesus tukang pikul. Yesus tukang pikul. Adam punya salah, Yesus tukang pikul. Nah, ini parah. Ampun. Gimana? Kristen sampai kapan kita jadi orang Kristen yang benar nih? Aku Oten, Pak. Datamu mana? Data. Aku nggak pakai data. Aku sudah belajar semua data. Kau jelaskan apa data apa aja. Aku bisa menjawab di sini. Kepada saya, ya datanya. Oke. Kau ini perkataanmu aja lari ke Adam lagi, Yesus yang tukang pikul. Sedangkan perkataan itu dalam kitab manapun nggak ada. Dosanya Adam itu Yesus yang tukang pikul, nggak ada. Dimanapun, mau di Al-Quran, mau di kita, nggak ada. Di mana? Coba tunjukkan di Bible mana itu yang ada. Ngawur lo, ngarang gitu loh. Jadi Yesus itu Adam yang kedua. Adam kedua, dari mana cerita ini nambah-nambah? Kok Adam jadi kedua lagi? Ini wah parah manusia ini. Ya tadi kan sudah hampir 10 ayat toh. Sabar, Pak. Pade, kalau kecuali kamu itu protes dibilang iya saja masuk kamu. Kalau ada, aku itu cuma malas bentak padenya ini. Padanya ini nggak semangat loh, ya menyampaikan ini nggak semangat, aku nggak bisa nantang, malas aku, cari yang lain aja, aku nyimak aja nih, malas aku laden gitu. Oke, saya lanjutin ke Pak Herman. Nah, yuk. Pak, jadi menurut Anda itu Yesus berdosa ya? Yesus manusia tidak berdosa, Pak. Kalau tidak berdosa, kenapa dia harus mati di salib? Untuk menebus manusia yang berdosa, harus manusia yang tidak berdosa, Pak. Itu hanya ada di dalam diri Yesus yang adalah Tuhan dan manusia. Tuhan yang menjadi manusia itu, Pak. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia Yesus, Pak. Oh, jadi yang menebus dosa Anda manusia? Manusia Yesus. Iya, jadi yang menebus dosa Anda itu manusia ya? Manusia Yesus yang adalah Tuhan. Kan gitu, Pak. Yesus yang mati di tiang salib manusia, betul? Betul. Yang menebus dosa Anda manusia, betul? Manusia yang tidak berdosa, betul. Iya. Jadi bukan Tuhan yang menebus dosa Anda, manusia gitu ya? Ya manusia yang juga Tuhan, kan gitu, Pak. Loh, jadi yang mati siapa? Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak. Manusia, Pak. Yang mati manusia dan Tuhan. Yang mati manusianya. Jadi Yesus itu mengosongkan dirinya. Seperti dwi fungsi abri itu loh, Pak. Yesus itu seperti dwi fungsi abri. Dia waktu menjadi manusia ya manusia. Kayak on off gitu ya. On off, kadang Tuhan, kadang manusia gitu ya. Kadang langsung Tuhan dan manusia. Iya, aku belajar gimana pun aku nggak dapat pengertian seperti itu. Aku Kristen, aku mempelajari gimana apa yang Kristen yang lain ini yang diproteskan gimana. Tapi aku nggak menemukan jalan yang seperti kalian temukan ini. Ini bagi aku ini penyesat gitu loh. Nggak sesuai bagi aku. Aku Oten. Data, Pak. Saya kan pakai data. Nggak sesuai. Jadi Yesus pakai itu data atau tidak, tetap tidak sesuai, Pak. Belum. Tidak sesuai.
Bagi aku tidak sesuai. Kan Biarin aja Bang Sandi, biarin aja nggak apa-apa. Kan kitab suci. Jadi misalnya Adam itu Taman Eden lah ya. Nggak usah lari ke Adam deh. Nah maksudnya Pak kan Herman, Pak Herman, yang menghendaki Yesus mati di salib siapa? Bapa itu yang mengaruniakan Yesus itu ya. Jadi Yang menghendaki Yesus mati di salib siapa? Tuhan atau iblis? Bapa Pak. Jadi menurut Anda boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya? Membunuh orang yang bersalah ya bersalah no Pak. Yang Yesus bersalah nggak? Tidak bersalah. Makanya yang membunuh Yesus itu celaka Pak. Jadi menurut Anda, orang yang jadi menurut Anda boleh Pak Herman, jadi menurut Anda boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya? Celaka Pak. Di dalam Matius 24 ayat 26 ayat 24 Pak. Jadi yang membunuh Yesus itu celaka Pak. Bukannya enggak, menurut Anda boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya enggak boleh no Pak. Enggak boleh. Tapi kenapa Yesus mati di tiang salib? Nah ya itu yang membunuh itu celaka Pak. Makanya saya tunjukkan datanya di dalam Lukas. Berarti yang membolehkan Yesus mati di tiang salib Tuhan atau iblis? Ya yang mengizinkan Bapak no. Memang Yesus itu Pak Herman bolak-balik kata pun kau gak benar Bang. Kan Bapak itu perintahnya enggak? Perintahnya ya, Bapak itu Pak Herman dengerin. Pak Herman dengerin. Perintahnya Bapak di surga itu kan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Betul. Betul. Yesus punya salah nggak? Nggak salah. Berarti tidak boleh membunuh Yesus di tiang salib sesuai perintah Bapak, betul? Pertanyaannya, siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Bapak. Loh, katanya Bapak nggak boleh membunuh orang tidak bersalah. Bapak mengizinkan Yesus untuk mati di kayu salib. Di mana itu? Kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Kan ini dikorbankan Pak. Kan berbeda Pak. Ini memang sengaja gini aja. Pelaku pembunuhan itu siapa? Pelaku pembunuhan itu orang Yahudi, orang Romawi. Oke, Romawi sebagai algojo, betul? Ya. Perbuatan mereka ini jahat atau enggak? Ya jahat no Pak. Jahat. Orang yang berbuat jahat itu sesuai perintah Tuhan atau sesuai dengan kemauan iblis? Ya itu kemauan iblis. Kemauan iblis. Jadi iblis yang mempengaruhi tentara Romawi untuk membunuh Yesus, betul? Yudas. Iblis mempengaruhi Yudas. Yudas melaporkan pada tentara Romawi untuk menangkap Yesus, kan gitu Pak. Iya, artinya kemauan iblis sehingga tentara Romawi membunuh Yesus, betul? Betul. Ya, jadi kemauan iblis Yesus mati di tiang salib, betul? Iya. Betul. Kalau kemauan Anda Yesus harus mati atau tidak? Ya kan tergantung planningnya Bapak Pak. Enggak, kemauannya Pak Herman sendiri Yesus harus mati atau tidak? Ya kalau untuk menebus dosa ya harus mati no Pak. Menebus manusia harus mati. Kalau begitu kemauannya Pak Herman sama dengan kemauannya iblis, betul? Ya tergantung tujuannya. Kalau iblis itu kan untuk saya belum ngomong tujuan. Lah kalau kemauannya iblis, dengerin Pak Herman. Kemauannya iblis, Yesus mati di tiang salib, betul? Ya. Kemauannya Pak Herman, Yesus mati di tiang salib, betul? Ya. Jadi kemauan iblis sama kemauan Pak Herman sama-sama ingin Yesus mati, betul? Kan tapi beda tujuan Pak. Ya tujuannya nanti, ini dulu kemauan dulu, betul? Ya kalau tujuannya untuk menebus manusia ya setuju. Tapi kalau artinya kemauan iblis dengan kemauannya Pak Herman sama, ingin membunuh Yesus, betul? Kok membunuh? Saya itu tergantung tujuannya Pak. Jadi tujuannya apa dulu kan gitu toh? Iya, tujuannya iblis apa membunuh? Ya tujuannya kan supaya itu kan Yesus mati tidak bangkit. Tapi kan saya percaya bahwa Yesus itu bangkit Pak. Gitu kan? Artinya sama-sama ingin Yesus mati, betul? Tergantung tujuannya Pak. Saya tidak ingin Yesus mati. Tapi kalau tujuannya untuk menebus manusia ya setuju Pak. Karena itu satu-satunya jalan Pak, kan gitu. Lihat menurut Anda ini tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Celaka Pak. Orang yang mengadakan itu celaka. Saya ulang kembali Pak ya. Menurut Anda
tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Penjahat, Pak. Penjahat. Jadi jasa penjahat, Anda ambil momennya untuk menebus dosa Anda, betul? Duh, gimana toh? Kan itu yang mengadakan. Saya kan cuma menganalisa, Pak. Kan iya, analisanya adalah penjahat ini berjasa untuk membunuh Yesus. Betul? Kok berjasa gimana, Pak? Itu disebut celaka, Pak. Yudas itu celaka. Oke, makasih. Ya, komen-komen di bawah, makasih ya. Ya, menurut tadi Anda, Pak komentar Herman, tadi, ya maaf ya. Tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Ya, penjahat, Pak. Penjahat. Penjahat ini membunuh Yesus, betul? Ya, karena kan dia tidak tahu Oke, tujuannya. ya. Anda jadikan momen, ya, jadi karena penjahat ini membunuh Yesus, Anda jadikan momen untuk menebus dosa Anda, betul? Ya kan, saya kan kalau tahu tujuannya gitu kan ya saya iyakan toh, Pak. Iya, artinya adalah karena jasanya atau karena perbuatannya penjahat Romawi ini membunuh Yesus, sehingga Anda jadikan momentum untuk menebus dosa Anda. Betul apa betul? Ya kan, saya kan cuma objek, Pak. Kan mereka subjek. Berbeda no, Pak. Gimana? Iya, artinya Anda menyetujui pembunuhan itu, betul? Wah, menyetujui. Kalau tujuannya untuk menebus manusia ya saya setuju, Pak. Ya udah, setuju, selesai begitu. Iya. Oke. Iya, karena memang gitu. Yesus kan memang mati disalib untuk menebus manusia. Kan ada ayatnya itu. Iya, menebus. Dengan cara apa dia menebus, Pak? Dengan cara apa dia menebus? Dengan darahnya, Pak. Kalau dulu kan darah Tuhan. Ya, sekarang darah Yesus. Jadi manusia menebus manusia, kan gitu. Darahnya Yesus itu sekarang ini masih ada nggak disimpan, Pak? Kalau mau ilmu pengetahuan masih, Pak. Masih ada ya, Pak? Ada penemuannya. Kira-kira berapa liter itu, Pak? Kira-kira berapa liter itu darahnya, Pak? Nah, ini bicara sains atau bicara, kalau di sains perkiraan aja, Pak. Kan di tombak lambungnya itu, Pak, pasti ngucur darah toh, Pak? Itu menetes saja, Pak. Jadi yang ditemukan itu waktu Yesus disalib itu darahnya menetes sampai bawah. Darahnya itu keluar dari perut apa dari leher? Ya, dari semua. Yang dipaku itu kan juga darah. Kalau lambung kan air, Pak. Dipaku tangannya itu kan keluar darah, Pak. Ya, apa sih yang menyebabkan Yesus itu mati, Pak? Yesus menyerahkan nyawanya, Pak. Anda apa mati, yang penyebabnya dia mati itu karena disiksa ya, atau darah. Karena apa? Ya, kehabisan darah, no, Pak. Begini, Pak, apakah menurut Anda Yesus merasakan sakit? Ya sakit dong, Pak. Sakit. Peluhnya aja sampai karena keluar. Ya, apakah karena terlalu kesakitan sehingga dia mati? Ya kalau darahnya habis ya enggak usah kesakitan mati, Pak. Ya, artinya penyebab Yesus mati karena kehabisan darah, betul? Iya. Betul apa betul nih? Betul, Pak. Oke, jadi penyebab Tuhanmu mati karena kehabisan darah, betul? Ya. Pelakunya adalah tentara Romawi, betul? Ya. Betul, Pak. Jadi tentara Romawi ini, jadi menurut Anda, tentara Romawi ini sangat kejam, betul? Ya kejam karena dia tidak tahu tujuannya, Pak. Dia kan menurut Anda tentara Romawi ini masuk surga apa neraka, Pak? Oh, neraka itu, Pak. Loh, masa orang neraka dia pahlawan kok? Di dalam Matius 26 ayat 24, Pak, jawabannya. Bukan pahlawan, Pak. Saya kan pakai data, Pak. Kalau tidak ada, begini, kalau tidak ada tentara Romawi membunuh Tuhanmu, apakah ada yang menebus dosamu? Tunggu, Pak. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya. Bukan itu, Pak. Pak Herman, pertanyaannya gini, Pak Herman, izin ya. Ini saya pakai data loh, Pak. Iya, paham. Kalau tidak ada tentara Romawi yang membunuh Tuhanmu, apakah ada yang menebus dosamu? Ada atau tidak? Sudah ditentukan, tetapi yang mengadakannya itu harus
hukum. Ada di ayatnya, Pak. Gak masuk akal adalah- itu, Herman. Gak masuk akal. Sebenarnya tentara Romawi yang bunuh Yesus itu sebenarnya masuk surga. Karena Yesus itu dibunuh. Seharusnya orang yang bunuh Yesus masuk surga. Gimana ceritamu ini? Matius 26 ayat 24. Wah, nggak masuk Saya akal nih. pakai data, tidak asumsi liar. Ini dilihat Gimana nih? kurang, Pak. Di dalam Matius 26 ayat 24. Kalau Yesus gak mati gak ada yang menyebut dosa. Seharusnya Yesus tentara itu Bapak, Romawi itu masuk surga lah. Yang membunuh Yesus itu masuk surga. Berarti kalau gak itu kan kamu. ada yang bunuh Yesus itu, dia nggak Yesus itu ketebus dosa gitu loh. Menurut Pak Sandi. Itu kamu gimana sih? Anak manusia memang akan sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, Pak. Bukan Udah. pahlawan, Pak. Jadi menurut Pak Herman, tentara Romawi ini adalah pelaku kejahatan gitu ya. Iya. Jadi salib ini adalah lambang kejahatan, betul? Ya, lambang penebusan dosa, Pak. Ya, ntar dulu. Itu tujuan itu. Boleh, betul. Ya, salib ini, dengerin dulu. Salib ini tempatnya orang dibunuh atau tempatnya orang dikasihani? Tempatnya orang jahat, Pak. Enggak. Ya, salib ini tempatnya orang dibunuh atau tempatnya orang main gunduk? Ya, dibunuh, Pak. Dibunuh. Berarti salib ini tempat pembunuhan, betul? Ya, itu kan bukitnya tengkorak, Pak. Betul, Pak. Jadi salib ini lambang pembunuhan, betul? Ya, Oke, siapa yang dibunuh itu, Pak? Yesus, Pak. Jadi salib ini lambang pembunuhan Yesus, betul? Itu dari Romawi, Pak. Dari Alkitab. Iya, salib ini tempatnya Yesus dibunuh, betul? Itu bagi orang Romawi itu. Memang itu kan hukumannya kan disalib, Pak. Jadi Iya, kalau iya. Jadi salib ini kalau boleh tahu, kalau Anda mau jujur, salib ini lambang kutuk, tempatnya orang dikutuk, betul? Betul. Betul, Pak. Yang terkutuk siapa, Pak? Yesus, Pak. Yang mengutuk Yesus siapa, Pak? Yesus terkutuk bagi dosa, Pak. Jadi Yang dia mengutuk- menanggung kutuk dosa. Yang mengutuk dia siapa, Pak? Dosa, Pak. Siapa? Dosa. Dosa Anda yang mengutuk Yesus. Ya. Berarti Anda yang mengutuk Yesus, betul? Dosa saya yang ditanggungkan kepada Yesus. Iya, dosa Anda adalah Anda yang mengutuk Yesus, betul? Kok saya mengutuk gimana toh, Pak? Jadi Terus siapa dosa-dosa yang mengutuk dia? itu ditanggungkan sebenarnya dosa yang menerima Yesus ya, karena kan semua orang berdosa. Jadi dosa-dosa itu ditanggungkan semua kepada Yesus. Saya ulang kembali. Yesus itu terkutuk atau tidak? Terkutuk, Pak. Terkutuk. Siapa yang ngutuk, Pak? Loh kok ya? Yesus itu terkutuk karena pemberontakan saya, gitu loh, Pak. Iya, berarti Anda yang ngutuk. Ya, sudah betul. Ya udah ngomong dong dari tadi. Anda yang ngutuk Yesus gitu loh. Secepat Perbuatan kan kelar saya, gitu. Pak, bukan saya. Perbuatan saya. Orang Iya, yang perbuatan dikutuk Anda kan orang Anda. itu yang dipercaya, gimana ceritanya? Kalau saya mengutuki Yesus, itu kan saya tidak pernah mengutuki. Jadi perbuatan saya yang salah, yang berdosa. Lurusin dulu nih, Sandi. Lurusin dulu ya, Andi. Monggo. Gimana Pak Sandi? Data, ayo. Aku ada data. Lu udah pusing, Di? Enggak. Aku enggak pusing nih. Aku nyimak dari tadi nih, ngaco terus nih. Aku mau nanya dia. Ya, aku mau nanya nih. Siapa ini Hermawan? Ya, Yesus mati karena apa? Gimana, Pak? Yesus mati karena apa? Memikul dosa apa memikul salib? Ya mati karena dipaku di kayu salib itu toh. Bukankah Yesus dianggap Tuhan makanya dia dicoba? Yesus sebagai manusia, Pak. Manusia, siapa yang menuhankan Yesus? Kamu percaya menuhankan Yesus? Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak. Tuhan Jadi dan Yesus manusia. Karena ketuhanan itulah yang dicoba, makanya dia disalib. Benar apa enggak? Bukan, Pak. Yesus Bukan karena apa? Emang kalau bukan, kenapa Yesus disalib? Kenapa dibunuh? Apa ada perkataan Yesus?
Untuk menebus manusia dari dosa, Pak. Menebus dosa Jadi dari harus mana? manusia tanpa dosa. Menebus Yesus dosa dari mana? Duh, dosa dari mana? Yesus tidak berdosa, menebus manusia dari dosa, kan gitu. Bukankah Yesus itu karena manusia menganggap Yesus itu adalah Tuhan, makanya dicoba bahwa Yesus itu kalau benar Tuhan, cobalah kita bunuh dia. Kalau memang benar Tuhan, dia bisa keluar dari saliban itu. Apa bukan? Apa tidak? Kan Yesus jadi manusia, itu kan orang Yahudi. Makanya kan makanya dari tadi ini nggak mau laden bukan karena apa. Yesus itu dibunuh, Yesus itu karena bukan cuma kita, karena sekarang ini dari dulu aja kebanyakan yang menuhankan Yesus. Makanya orang tentara Romawi itu dicoba, Yesus itu apa benar Yesus apa Yesus itu manusia apa Tuhan, maka dicoba, maka dibunuh. Tapi ternyata Yesus dibunuh, tetap Yesus itu manusia. Kenapa Yesus di Tuhan? Baca WA Kang, baca WA Kang. Kenapa? Bentar, ya nanti saya baca Bang Adi. Bentar. Ya. Pak Hermawan, yang menebus dosa di kayu salib itu siapa? Ada berapa oknum? Ada berapa orang? Yesus, Pak, satu aja. Satu Yesus. Matinya gimana cara matinya? Ya matinya kan dia disalib, dipaku disalib, itu kan disiksa. Ya. Kalau menurut saya ada dua, Pak. Satu yang mati karena dipaku, yang satu karena meminum anggur asam. Coba Bapak buka di Yohanes 19 pasal 30. Bentar Pak. Bapak, iya bentar Pak. Bapak buka di Yohanes 19 pasal 30. Saya bacain ya Pak ya, saya bacain ya. Berarti di sini ada dua oknum yang disalib menembus dosa manusia, Pak. Yang satu mati karena dipaku, yang satu mati karena meminum anggur asam. Coba Pak. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan apa Pak? Menyerahkan nyawanya. Berarti di sini ada dua oknum yang mati menebus dosa manusia. Satu manusia yang mati karena dipaku, yang satu mati karena meminum anggur asam, Pak. Berarti ada dua oknum di sini, Pak, yang mati menebus dosa manusia. Jadi yang mana Pak yang benar? Yang mati meminum anggur asam atau yang mati karena dipaku? Jawab, Pak. Yang mati itu kalau anggur masam menyebabkan mati itu kan cuka, Pak. Tidak mungkin loh, Pak. Anggur masam. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, yang mati karena dipaku di kayu salib atau yang mati karena meminum anggur asam? Jawabannya yang mana? Sama itu, Pak. Orang yang sama. Oh, berarti setelah mati di kayu salib karena dipaku, terus diturunkan meminum anggur asam. Apakah orang yang udah mati bisa minum? Itu kalau minum anggur asam tidak mungkin orang mati, Pak. Itu kan cuka, Pak. Baca Pak yang benar ayatnya. Nih dengerin. Saya baca ayatnya, Pak. Saya baca ayatnya, dengerin ya, Pak. Saya baca nih, Pak. Saya pakai ayat loh, Pak. Saya pakai data, Pak. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati ini menyerahkan nyawa ini, Pak. Gimana sih, Pak? Nah, tapi tidak karena anggur asam, Pak. Ini karena anggur asam. Loh, kan dia kan sudah kehabisan darah, Pak. Logikanya kan kehabisan darah. Kalau tunjukkan datanya kalau Yesus mati dipaku karena kehabisan darah. Tunjukkan datanya. Loh, kan kalau ini udah jelas datanya. Kalau di Yohanes 19 pasal 30 udah jelas ini datanya. Yang penjahat itu kan mati, Pak, sama kan sama. Berarti ada dua. Oke? Orang berarti yang ada dua sebelah kanan kiri Yesus. Ya makanya saya tadi katakan ada berapa oknum di sini, ada berapa orang, berarti ada dua nih yang menebus dosa itu ya. Ada dua nih. Ya satu orang toh, Pak. Loh, ini yang mana ini yang di Yohanes 19:30? Ya sama-sama, Pak. Jadi Yesus itu minum anggur asam tapi dia tidak mau. Loh, ya kok kan? Tidak mau? Ini udah jelas bunyinya meminum, Pak. Dengerin, Pak. Pasang telinganya, makanya punya uang jangan beli rokok terus, beli korek kuping. Nih, dengerin. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tapi gini loh, Pak, di dalam Matius 20. Gini, maka lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Benar, terusin, saya mau ini dulu, nelpon dulu. Ya. Benar. Tunggu sebelum Ukti Nora masuk, ini mungkin gini, apa namanya siapa? Ibrahim Hermawan. Mungkin
ini kan aneh banget ya gitu. Kalau kita lihat fakta sejarah, orang disalib itu kan mati itu nanti 3 hari paling lama gitu. Nah ini kan Yesus kan jam 12 disalib, jam 3 udah mati. Mungkin yang dipaku itu jidat mungkin, bukan tangan. Karena kecepatan matinya. Kan sebelumnya kan disiksa, Pak. Dia disesah, dipukuli, kan itu banyak keluar darah, Pak. Iya, orang-orang yang disalibkan itu memang biasa disiksa dulu, Pak. Jadi nggak ada yang spesial dari penyaliban Yesus itu. Ya. Itu mempercepat, Pak. Ya, jadi kedua penjahat yang sebelah kiri kanan Yesus kan sudah dari tadi udah bosan. Enggak cepat. Itu enggak cepat, lihat. Coba apa namanya? Oten yang lain nih. Nanti masih ngantri di bawah. Tunggu dulu, aku baru berdansa ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di fakta medis penyaliban gitu, semua orang yang disalibkan itu pasti pertamanya disiksa dulu. Nggak ada yang dikasih kue terus dibedakin mukanya. Semua disiksa dulu. Betul, Nah, Pak. setelah semua disiksa, lalu kemudian disuruh bawa kayu salib sendiri, terus disalibkan, itu semua orang manusia normal ya, yang makannya teratur, mereka matinya 3 hari kemudian. Misalnya nih, Pak Hermawan disalib hari Senin, meninggalnya nanti hari Kamis gitu. Nah, ini Yesus enggak nih. Disalib jam 12, ini karyawan pabrik masih istirahat makan. Jam 3 udah meninggal. Karyawan pabrik belum pulang loh. Udah meninggal dia. Kecepatan. Loh, kan Gitu. yang bisa- Nah, ini kayaknya Yesusnya yang berbeda ini. Bedo. Yesus itu kan ada banyak, Pak. Yesus dari Wonogiri ada loh. Loh itu ngaku itu Yesus ada banyak. Banyak Ngaku dia. lagi apa ini? Pak, Ini makin maksud gua awal tadi. jadinya. Sebentar. Yesus dari Wonogiri, Silakan. yang disalib itu Yesus yang dari Nazaret kan. Silakan, Yesus yang banyak dari Yesus dah. Yesus yang- Makin menjadi nih. Tunggu Pak. Yesus yang dari Wonogiri itu namanya Yesus Wanto. Dia dokter gigi. Yesus Wanto. Dokter gigi bukan itu ya. Terus ada Yesus dari Brasil. Ini yang Yerusalem naik keledai, ini yang dari Wonogiri naik delman kayaknya dia. Bisa, Pak. Itu naik sepur gitu, Pak, yang dari Nah, terus ada Yesus dari Brasil. Itu Dari Brazil loh. Yesus de Santos, bek kiri. Yesus de Santos. Dia Dia ke Yerusalem dribble bola kayaknya dia itu. Jadi Yesus yang disalib itu Yesus dari Nazaret. Fik itu, Pak. Yesus dari Nazaret. Satu orang. Nah. Gitu. Nah terus yang kalau Yesus yang disalib dari Nazaret ini yang disalib, terus Yesus yang minum anggur asam dari mana dia? Klaten. Sama. Yesus dari Nazaret. Sama. Oh, diborong sama Yesus dari Nazaret dua-duanya ya. Minum anggur ya, disalib ya. Ya memang itu. Dia bukan minum anggur, Pak. Gimana pun ini oten-oten yang lain gak restui nih. Banyak Yesus yang disebut nih, gak direstui nih. Ya jujur aja, gak diterima dia ini. Masuk. Ya, nggak diterima dia ini, banyak Yesus gitu dari mana-mana ada Yesus, banyak Yesus yang dia sampaikan ini. Oten-oten yang lain gak terima nih, walaupun kami oten Yesus yang gak dari terima. Wonogiri itu kan Yesus palsu, Pak. Ternyata dokter gigi, Pak, bukan, Pak ya. Yesus kan tukang kayu. Jadi Yesus dari Nazaret itu tukang kayu. Jadi Yang dari Wonogiri? Dokter gigi, Pak, bukan. Dokter gigi, mantap. Dari Brazil apa? Sepak bola, pemain sepak bola bek kiri. Sepak bola. Sao Paulo. Bek kiri dia ya. Dari Ke Yerusalem pakai sepatu futsal kayaknya dia. Dari NTT? Ya, siapa Bu itu? Saya belum ketemu. Ya, monggo yang lainnya dulu monggo. Monggo Pak Franka. Kristen nih. Pak Vanka Muslim itu. Wah, ini yang Kristen cuma saya tahu nih sama Pak Sandy yang ada datanya terus tadi ya. Masih ada aku, Bang. Oh, ini ada jogging. Ya, Saya Coking sama Bang dulu, Coking gitu. aja lah dulu bentar. Iya, Gas. Oke, lanjut. Monggo, Mas Coking. Ya, Monggo. Bang Coking. Bang Coking. Ya, malam, Mbak. Ya, malam. Ini Bang Coking ini kayaknya orang Batak ini. Bukan, Bu. Aku nih Flores asli, Bu. Oh, Flores. Ya. Oke, Kakak. Ya. Tadi setuju nggak dengan pernyataan Sandi bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan. Yes.
Kalau aku nggak setuju, Pak. Kenapa? Ya karena pemahaman Bang Sandi nggak mungkin sama aku lah. Kenapa nggak sama? Sama-sama Kristen ya. Kita kan udah beda orang. Boleh Sama-sama pun pengikut sama-sama Yesus Kristen, kan? tapi kita kan berbeda orang. Bang Sandi pengikut Yesus bukan? Sandi? Iya, mengikuti perkataan Yesus saja. Nah, sekarang Bang Coking pengikut Yesus bukan? Nggak tahu, tanya sama Bang Sandi lah. Aku mengikuti Yesus, perkataan Yesus saja. Tapi nggak menyembah Yesus, betul kan? Iya. Ya aku pengikut Yesus. Nah, sekarang Bang Coking saya tanya, pengikut Yesus atau penyembah? Enggak. Pengikut. Ya pengikut lah. Menyembah gimana? Ya. Loh, sekarang begini. Ya, bedakan penyembah, bedakan pengikut. Iya, benar Kakak. Kami pengikut Nabi Muhammad bukan berarti kami menyembah Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kami pengikut Yesus bukan berarti kami menyembah Yesus. Nah, sekarang Bang Coking pengikut atau penyembah? Pengikut. Oke, silakan. Pengikut Yesus. Bukan penyembah ya? Bukan. Coba dibalik katanya. Coba dibalik katanya. Kami nggak pernah menyembah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Nah, benar Kakak. Yesus Tuhan. Tadi kami pengikut. Dia gak bisa membedakan pengikut dan penyembah Kakak. Sama seperti Diajarin dulu. Dengar dulu, sama seperti kalian. Loh, aku kan bilang, aku kan bukan menyembah Yesus, tapi aku pengikut Yesus. Nah, sekarang Yesus Tuhan bukan? Kalian kan Tuhan. ini bukan. Apa kok Alvin? Saya tanya Coking, kenapa kau yang jawab? Kau bininya si Coking. Bukan, saya suaminya gitu katanya. Berarti kau LG tungkip dong. Sorry saya. Si Coking itu masih normal. Ya, Bang Coking. Ya, lanjut Mbak. Iya, Bang Coking tahu nggak penyembah dengan pengikut bedanya apa? Ini Bang Sandi yang noise. Saya izin mute-kan Bang Sandi. Penyembah jadi itu berarti kita menjadikan dia Tuhan, karena Tuhan itu adalah sesembahan. Kalau pengikut, apa yang dilakukan itu kita ikuti. Itu bedanya. Nah, pertanyaan saya, Abang penyembah atau pengikut? Pengikut. Bukan penyembah ya? Bukan. Mantap. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Jawaban yang salah sasaran nih Kakak. Tadi sudah dikasih tahu Abang. Bedanya pengikut dengan penyembah. Penyembah itu artinya ada sesuatu yang kita jadikan Tuhan, yang membuat kita itu menyembah Dia, dan kita mengatakan bahwa Dia itu adalah pencipta, penguasa langit dan bumi. Seperti Muhammad. Itu. Seperti Muhammad. Aduh, kau Alvin kenapa kau? Kau kalau saya tanya sama si Cokin kenapa kau yang apa? Kau bininya? Alvin diam dulu. Ini mau ditanya si Cokin nih. Oh, jadi kau pula yang hepot Alvin. Kau mau menyembah siapapun terserah kau. Gitu loh. Nanti ada giliran mencokin. Biar selesai satu-satu. Gue emosi. Nanti Alvin sama gua nanti kita bermain sebentar gitu. dulu. Jadi Coking, abangku, ya. Penyembah itu artinya itu, pengikut artinya sama seperti kami, pengikut baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad sunat, laki-laki yang beragama Islam itu wajib bersunat. Nabi Muhammad puasa, kami berpuasa. Nabi Muhammad menyembah hanya kepada satu Tuhan, kami pun juga menyembah kepada satu Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah abang itu pengikut atau penyembah Yesus? Aku udah jawab tadi Bang, aku pengikut. Kakak, kok abang? Saya ini perempuan loh Bang.
Ya nggak apa-apa, menghormati. Wajar dong, aku panggil kakak. Ya, Kakak kan nggak semua dan- harus laki-laki. Betul, Ih, tapi kan menghormati kau tadi orang manggil lebih aku tua. abang. Abang itu salahnya. Tak, kau manggil aku abang, kau nggak tengok bibirku merah, aku berjilbab. Berjilbab. Beda Tak. lagi. Enggak, aku kan gini, Mbak, aku kalau kami di Flores ini menghormati orang yang lebih umur lebih sedikit, kami biasa panggilnya kakak. Kakak boleh, jangan dibilang abang. Gimana Abang, kau bilang saya ceritanya? tadi Aku nggak bilang abang, aku nggak bilang abang dari tadi. Abang. Enggak, aku bilang kakak. Sorry, aku nggak bilang. Maaf. Ya. Oke, maaf. Nggak Dia apa-apa, saya keliru, maafkan, keliru, saya maafkan. keliru Saya dia. maafkan. Oke, nggak apa-apa. Nah, Ya. jadi abang ini penyembah atau pengikut? Pengikut. Pengikut Yesus Tuhan bukan. Tuhan. Nah, Sabar. Aku kasih paham dulu. Yang namanya pengikut itu, Bang, cuman ikut perkataan Yesus, Bang. Kalau yang namanya sembah itu, Yesus itu dituhankan, Bang. Apa abang itu Yesus itu dituhankan? Apa tidak? Enggak, gini, sabar dulu Bang. Sebelum aku jawab, kita buat dulu. Menurut abang definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesembahan. Siapa Tuhan kamu, Nora? Allah. Kenapa Allah kau tuhankan? Karena Allah menyatakan kalau Dia begini. adalah Tuhan. Oke, kalau menurut Mbak, Tuhan adalah sesembahan, ya itu oke, aku akui. Aku nggak bisa bantah pernyataan Mbak. Tapi kalau pernyataan aku sih beda. Kalau pernyataan Tuhan itu bukan sesembahan. Apa itu, Bang? Kalau Tuhan itu apa yang kita tunduk, kita ikuti perintah maupun ajarannya, kita takluk kepadanya, itu definisi Tuhan. Nah, betul. Sebentar begini, Bang. Tuhan itu memberikan ketetapan hukum syariat kepada manusia. Nah, bagaimana caranya Ya. manusia mengetahui hukum-hukum Tuhan? Itulah dari Nabi dan Rasulnya. Salah satunya adalah Yesus. Salah satunya adalah Iya. Musa. Betul kan? Nah, Betul. orang yang menerima tugas untuk menyampaikan wahyu atau firman itu namanya nabi dan rasul. Makanya dikatakan Musa itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Dia menerima firman dari Iya. Tuhannya, menyampaikan kepada umatnya yaitu Bani Israel. Dan dia menerima kitab yang namanya Torah. Iya. Sama seperti Yesus. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Jadi Yesus dengan Musa itu derajatnya sama, yaitu sama-sama menerima firman dan menyampaikan kepada umatnya. Musa kepada Bani Israel, Yesus pun demikian. Makanya kata Yesus dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi makanya saya tanya, Bang Coking ini pengikut atau penyembah? Karena apa? Karena Yesus mengajarkan hanya Pengikut. menyembah kepada satu Tuhan. Ya, kalau abang memang pengikut sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad, kami pengikutnya semua. Nah, itu mengatakan, hai Bani Israel, Kalau kau pengikut, kenapa kau tuhankan Yesus? Bang Sandi Oke. sebentar. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada siapa? Kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa, Tuhan langit dan bumi, bukan kepada dirinya. Itu maksudnya gitu. Makanya Bang Coking bedakan pengikut dengan penyembah. Kalau penyembah berarti abang menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, yang memiliki sifat kemahaan. Sementara ketika Yesus sudah menjadi manusia dilahirkan oleh ibunya, sifat kemahaan itu sudah tidak ada lagi, Bang. Karena apa? Ketika dia bayi, apa yang bisa dia lakukan? Gak ada, Bang. Dia aja lapar, dia menyusui dari ibunya.
Ketika dia sudah kenyang, pasti dia BAB. Ketika dia sudah kenyang, pasti dia ngompol. Apakah bisa Yesus mengganti popoknya sendiri? Gak bisa, Bang. Nah, gelar Tuhan itu tidak bisa kita berikan kepada manusia, Bang. Karena Tuhan Bisa. memiliki... Kenapa nggak bisa? Begini, Bang. Kenapa nggak bisa? Begini. Tuhan memiliki sifat kemahaan, Bang. Betul? Tidak semua. Loh, itu namanya Loh, itulah gimana? definisi Tuhan, Bang. Iya, Tuhan kalau itu bukan, kalau itu definisi menurut Mbak ya aku ikuti. Tapi kalau definisi aku nggak bisa sama dengan Mbak. Gimana sih? Bukan begitu, Bang. Berarti Abang, Loh. berarti begini, Bang. Definisi Tuhan, kalau menurut Abang pribadi, Abang ambil dari mana sumbernya? Bahwa Tuhan itu tidak semua memiliki sifat kemahaan. Lah iya, gini. Tuhan itu, aku bilang tadi, ketika kita tunduk mengikuti seluruh ajaran atau perintahnya, takluk. Nah, tergantung Tuhan ini disematkan kepada siapa. Gitu loh. Tapi kalau ikut narasi Mbak, ya aku nggak bisa. Harus bilang itu Tuhan adalah sang pencipta. Aku bukan gini. Coba Ya. kau jelaskan apa yang nggak bisa. Bang Sandi, sabar dulu, Bang. Sekarang begini. Ini kan kita ikut definisi Tuhan, Bang. Aku kan bukan Tuhan ini kita sematkan dulu kepada orang siapa dulu. Oknum siapa gitu loh, Bang. Tuhan Baru apa bisa Tuhan? masuk. Tuhan ini jelas Mau bahasa Tuhan Indonesia, itu Bang. sama. Bisa nggak satu-satu sih? Heran saya. Nggak, maksud gini, Tuhan itu Gusti. Kalau di bahasa Jawa sini kasih Gusti, itu semua sama. Maksud saya begini, Bang. Tuhan yang kamu sematkan kepada manusia itu tidak cocok. Loh, tidak cocok gimana? Nah, sekarang saya tanya, Tuhan itu maha melihat tidak? Tidak. Abang data dari mana Abang belajar? Loh, kan aku ikut definisi tadi. Tuhan maha Makanya pelihat, aku Bang. bilang gini, sabar dulu Bang. Kalau hanya omong Tuhan saja, aku bilang nggak bisa. Kecuali disematkan kepada oknum atau nama atau seseorang. Itu baru bisa. Kalau Mbak bilang hanya Tuhan, nggak bisa. Aku nggak akui. Jadi oke, sekarang begini. Yesus Tuhan. Ya, Tuhan. Apa yang sudah dia ciptakan sebagai Tuhan? Yesus. Ya, Banyak. apa? Dia mengubah roti Bang. dan 5 saya ekor tanya- ikan. Yang saya tanya Loh. cipta, Bang. Ya alam semesta dari sebelum dia ada kan sebelum dunia ada dia sudah ada. Oke, Hanya kamu dikit bisa menyembah Yesus Sebelum sebagai dunia Tuhan. ada. Yesus itu gampang aja dia. Dunia udah ada, maka Yesusnya ada. Itu bukan penguasa namanya. Minta Bukan waktu Bang, sebentar. sabar gini. Biar Sebentar. aku jelaskan selesai dulu baru dipotong. Bang Coking ini belajar dari mana definisi Tuhan? Saya bingung. Nah gini Bang, jangan diobrol Bentar. bahasa Enggak, ini Indonesia. Kalau kosongin satu ya. dibuka itu di Ini kamus kosongin Indonesia. satu. Oke. Kosongin Bahasa satu ini. Indonesia jangan diobrak-abrik. Tuhan jelas di KBBI itu artinya eksistensi tertinggi dalam suatu agama. Jangan diobrak-abrik lagi, itu bahasa Indonesia. Bukan Bang, Lihat- kecuali lihat disematkan KBBI. kepada siapa dulu Bang. Bukan, nggak bisa. Kalau Oh. gitu nanti kita membias Bang. Ini bahasa pemersatu Bang. Tuhan. Kecuali tadi Abang bilang kalau Tuhan Yesus boleh. Tapi kalau hanya Tuhan sendiri Bang, itu dia bebas Bang. Karena itu tidak bisa dia tidak bisa menciptakan. Jangan diobrak-abrik. Kalau hanya nama Tuhan KBBI. sendiri. Loh, bukan mengobrak-abrik Bang, memang faktanya gitu Bang. Loh, Coba buka aja itu KBBI, Tuhan. di kamus Indonesia. Loh, Eksistensi tertinggi. Jangan dulu. Cek KBBI. Loh, Cek KBBI. sabar dulu Bang, jangan dulu masuk ke situ. Kita omong secara Kalau logika bahasa secara lain bisa kita maknakan. Ini bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. begini Bang. Iya, justru Jangan Bang itu bahasa maknakan Indonesia. sesuka hatinya. Kata Tuhan itu Bang, ketika siapa tunduk takluk menurut ikut perintahnya. Itu definisi Tuhan. Nah, Eksistensi ketika Tuhan ini tertinggi dalam disematkan kepada suatu siapa agama. dulu? Apapun yang kau katakan Oh, itu itu benar, itu tapi pemahaman kau Bapak. menyampaikan yang salah, Bang. Loh, Tuhan salah itu gimana, bahasa Bang? Indonesia, Bang. Salahnya tetap salah, Bang. Salahnya Kau di tid- mana? Nah, coba jelaskan, biar aku jelaskan. Abang jelaskan dulu. Aku dengar dulu. Menurut Abang gimana?
Sekarang dari tadi itu yang dipertanyakan ini mbaknya ini, Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Apa yang Yesus dikatakan Yesus sebagai Tuhan? Gimana? Udah kalau hurkeun ieu siaka gitu. Nggak masuk sama saya yang kayak begitu. Iya dari tadi itulah. Kalau kamu tahu jawaban itu. Bang Coking, kamu ketika menjelaskan definisi Tuhan, itu kamu harus memakai data, Bang. Jangan asal aja. Kalau Abang asal ngomong saja, sesuai asumsi Abang. Loh, gini Mbak, Tuan, Gusti itu semua itu statusnya sama Bang. Nah ketika beda bahasa, Bang. Nama Tuhan ini disematkan kepada siapa? Oknum atau seorang dulu. Saya katakan, itu baru berbeda. Saya katakan, apakah Prabowo bisa dikatakan Tuhan? Bisa. Apa yang bisa diciptakan Prabowo sehingga dia dikatakan Tuhan? Loh, Prabowo kan bukan. Bang, gini, nggak bisa gitu loh, nggak. Loh begini, makanya aku bilang. Bang, begini aja deh Bang, Abang pakai data aja. Kalau nggak pakai data saya turunkan Bang. Saya di sini tidak diskusi sama orang yang hanya bernarasi memakai pikirannya Bang. Iya, jangan nggak bisa loh. Mau datanya gimana? Makanya aku bilang. Saya turunin dulu ya si itu sebentar. Sebentar Bang Bastian sebentar. Bang Bastian sebentar. Ini kosongin satu ruangan ya teman-teman. Ini Bang Semat masih monitor Bang Semat, jangan terjeda. Dia menantang Gurunda kemarin ngajak Hatuha. Bang Semat. Gak ada. Jadi ngambil rokok. Bang Semat. Iya, selamat malam. Ya, kemarin kan menantang Gurunda ya Hatuha ya. Bunda perempuan. Oh, beda bukan Sematnya ini. Ya udah lanjut aja. Ya, ini kosongin satu. Sama. Saya lanjut Bunda Nora, lanjut dulu. Ini perempuan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Kak, Bunda. Ya. Kenapa diturunkan yang tadi? Ngantri. Jangan dulu Semat, ini Alvin Maret udah nunggu dari tadi. Dia Kristen juga. Ya, silakan Alvin. Enggak, yang tadi dinaikkan lagi aja, yang tadi. Bagaimana mau dinaikkan? Dia aja data dari KBBI aja dia bantah. Kamus Besar Bahasa Indonesia loh. Masa dia bantah? Dia mau bahasa sendiri. Sama orang kayak gitu. Yang dia bantah apa rupanya? Dia bilang Tuhan bisa disematkan kepada orang-orang tertentu. Prabowo bisa dikatakan Tuhan, bisa. Ya ngapain saya diskusi sama orang kayak gitu? Begini Nora. Kita itu harus tahu dulu definisi menuhankan itu apa. Tuhan itu apa? Bukan menuhankan, beda. Ya, kamu menuhankan botol kecap pun, sebentar. Kamu menuhankan botol kecap pun nggak masalah. Bedakan definisi menuhankan, bedakan definisi Tuhan. Tuhan itu apa adalah? Coba kamu aja yang jelaskan. KBBI buka. Sudah bisa saya bicara? Iya, Tuhan adalah. Begini, kalau ada Tuhan. Jangan begini, saya nggak mau. Tuhan adalah. Nggak clear nanti jadinya. Udah turun aja lah, saya nggak diskusi sama orang kayak kalau begitu. Kalau ada Tuhan berarti ada yang menuhankan. Tuhan adalah bukan begini. Saya nggak perlu begini. Begini ya, begitu. Berarti logikamu salah. Tuhan adalah. Saya minta definisi Tuhan kok. Simple. Makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Itu baru. Tuhan adalah, menuhankan adalah, bedakan dengan definisi Tuhan. Menuhankan itu siapa, apa saja bisa kau tuhankan. Emak kau pun juga bisa kau tuhankan. Nah, sekarang yang saya tanya, definisi Tuhan. Dia KBBI saja dia bantah, ngapain diskusi sama orang kayak gitu? Kami di sini tuh yang betul-betul aja deh. Benar kakak. Even bonus. Kawan udah ring even bonus. Bos, hari gitu. Bukan itu. Noise. Alvin silakan Alvin. Bang Alvin silakan. Alvin. Alvin, kok nggak bicara? Bang Bastian ini agama apa, Bang? Bang Bastian? Ya. Agama apa, Bang? Alhamdulillah baru 10 tahun Muslim. Kenapa, Bang? Nggak jelas suaranya, Bang. Kecil kali, Bang. Alhamdulillah baru 10 tahun Muslim. Oke. Bukan baru itu, kelamaan itu, Bang, 10 tahun. Oh iya. Iya.
Baru Ya itu Afif, kalau kamu bulan. mau ngomong tidak? Ya ini siapa namanya nih? Muhammad Azam. Halo Muhammad Azam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya ada yang mau disampaikan, silakan bang. cuman mau menyampaikan tadi Tuhan. Apa sih? Tadi kan pertanyaannya Tuhan itu adalah. Ya itu untuk orang Kristen bang. Ngapain Muslim Oh, menjelaskan? orang Kristen. Ya, lanjutkan. Dengarkan dulu dah kalau gitu. Loh. Ya Ayu Beta. Ayu Beta. Ya Mbak, Ya agama apa bang? Selamat malam. selamat malam. Muslim Mbak. Ya ada yang mau disampaikan bang? Yang Muslim tahan dulu dong. Oh iya, turunin aja Mbak. Ke Alvin aja langsung, ke Alvin. Dia nggak monitor. Alvin sama si Kores lah Alvin. Alvin Ini sama aja Kores. si Semat sama Kores Semat. Mana si Smart? Ya udah, naikkan dia. Saya nggak mau. Saya nggak mau diskusi sama orang kayak gitu. Res. Lanjut Kores. Si Alvin aja, Alvin belum itu. Smart itu baru datang dia. Belum monitor si Alvinnya. Alvin. Oh iya, Smart. Mana Gurunda? Malam. Belum, bentar lagi. Ini cepet emosi kalau sama gua, Bre. Si Nora mana Nora? Kalau Kores ini nggak bermutu congornya. Tuh kan? Belum gua berargumen. Iya sama. Congor si Kores ini nggak bermutu. Nah jadi kita kayak kertas gunting batu. Ultin orang nggak mau sama Smart nggak mau sama gua. Lah gua nggak mau sama siapa gua? Enggak, Nora dulu Nora. Mana Nora? Kenapa dia kabur? Dia nggak mau sama lu Smart. Masalahnya lu itu nggak beres kalau ngomong, congormu nggak. Ya udah, gua kan orangnya reaktif. Kalau lu mulai gua gas, kalau lu nggak mulai gua santun. Kamu nggak cocok jadi pendebat. Ya udah gini aja Smart, gini aja supaya nggak berkepahitan dalam kehidupan lebih lama. Ini aja. Apa definisi Tuhan yang tadi lu mau bahas apa tadi? Silakan. Ya aku mau bicara sama Nora. Kenapa dia kabur? Dia nggak mau sama lu, sama kayak lu nggak mau sama gua. Orang ngebodoh-bodohin umat. Dia selalu mengatakan Tuhan itu sesembahan. Belum begitu. Tuhan itu maha pencipta, bukan seperti itu. Belum begitu ya? Kalian belajar. Kalau Ya makanya coba gua ya sama Sandi itu sama Sandi ya, coba. Ya. Iya. Kenapa? Sasar dia aja di muala. Kristen kesasar. Aduh. Silakan. Gak ada pengetahuannya, udah saya dengar dari tadi. Gak bisa dia berdebat. Sama aja berdebat sama orang udah GJ. Nora dengerin. Coba kau katakan apa yang kau bisa jelaskan. Kalau aku tidak bisa menjawab perkataanmu, jelaskan. Kau jangan meninggikan diri. Sudahlah, diamlah kau Sandi. Kau nggak bermutu kau Sandi. Nggak bermutu. kau. Sekarang kau mau berdebat sama siapa? Aku apa sama siapa? Aku sama Nora dulu. Nora. Oke. Ya Nora ya. Dengar. Saya cuma tanya, definisi Tuhan itu apa? Kalau Tuhan itu bukan definisinya maha pencipta, bukan. Makanya pikiranmu tuh sempit. Definisi Tuhan itu sesuatu yang kepadanya kita taat, patuh. Itu. Jadi jangan kamu kira Tuhan itu selalu jatuhnya ke maha pencipta, bukan begitu definisinya. Makanya saya tanya, ini tantangan bagi aku nih. Dia kan menganggap dirinya hebat. Kau lawan aku sekarang. Kau lawan aku. Jangan kau tendes aku ini. Ini nggak bisa lawan aku nih. Sebentar Bang Sandi. Sama Nora aja. Dengerin Nora ya. Saya tanya sekarang. Yesus Tuhan itu sesembahan bukan? Tuhan itu, dengerin ya, saya bilang sama kamu, makanya tadi kamu katakan sama siapa tadi, orang tadi, apa tadi kamu bilang sama dia, bahwa Tuhan itu maha melihat. Dia bilang tidak, kenapa? Karena Tuhan itu banyak.
Pohon itu juga bisa jadi Tuhan, batu juga bisa jadi Tuhan. Kalian buat juga kan sesembahan kalian tuh di Arab sana. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Berarti Tuhan itu gak beres bagi kalian itu, gak beres. Bang Sandi. Jadi begini, iblis aja bisa jadi Tuhan. Iblis. Tanggapi dulu dong. Ketika kamu mengatakan batu bisa jadi Tuhan, ya, sifat apa yang dimiliki oleh batu sehingga dia bisa dituhankan? Silakan. Kan kamu mengatakan batu bisa jadi Tuhan, bahkan ini bedak bisa jadi Tuhan. Oke, nggak masalah. Sekarang bedak ini ketika kamu menjadikan dia Tuhan, sifat-sifat kemahan apa yang dia bisa dimiliki sehingga dia bisa dijadikan Tuhan? Itu aja, simple. Gitu loh. Dibuka mute-nya. Makanya saya katakan, saya tidak masalah kamu menyembah, menjadikan apa sesuatu itu jadi Tuhan. Masalahnya, apakah pantas dan cocok makhluk itu dituhankan? Karena Tuhan itu memiliki sifat yang salah satunya adalah pencipta. Itu bukan dia apa. Dia bilang aku dengar dari tadi. Dia itu nggak bisa lawan aku, Kak. Dia udah nyimak dari tadi. Sebentar Bang Sandi. Kalau buka dulu mute-nya. Saya sebentar aja di sini. Saya jam berapa ini nanti apa? Turun. Saya mau cek apa lagi anak saya ke sana. Kalau berdebat itu di mute begini saya nggak suka. Kamu mau menang sendiri, di mute, jangan di mute. Kamu mute sekali lagi saya turun ya. Kamu bicara ngelocos terus. Mute. Kasih kesempatan saya ngomong. Masa Tuhan kamu jadikan Maha Pencipta? Belum tentu. Batu aja bisa. Saya bilang batu Maha Pencipta. Kamu smart. Kamu nama kau smart, tetapi kamu bukan smart. Jadi kamu yang goblok-goblokin orang kamu. Smart, but you stupid. You are stupid. Stupid woman. Stupid woman is me. Kamu tidak sadar. Stupid woman. Tunduk pada Muhammad. Saya stupid. Dengarkan saya. Kamu tuh sempit, otaknya sempit tahu. Iya, terserah kau stupid. Dengarkan saya. You name tidak cocok. Oke, lanjut. Saya dengerin kamu. Gantian. Oke, sekarang begini. Ya. Ini tempat bedak ini bisa kamu tuhankan. Boleh, silakan. Tetapi pertanyaannya, apakah botol ini, apakah tempat bedak ini memiliki sifat yang dimiliki oleh Tuhan? Salah satunya adalah Tuhan itu memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Kekal, Maha Abadi, Maha Melihat. Itu Tuhan. Sudah, saya bisa bicara. Sekarang kau jelaskan. Oke. Di sinilah cara berpikir umat muslim itu salah. Saya bilang jangan dipotong. Saya tidak potong kamu tadi. Dengerin. Di sinilah cara berpikir kalian itu salah. Dengerin. Ada orang yang menuhankan pohon. Ada orang yang menuhankan iblis. Ya. Ada orang yang menuhankan batu. Yes. Nah, jadi jangan kamu sangka. Nah, pertanyaan saya. Tunggu dulu. Batu memiliki sifat. Jangan kamu potong. Saya nggak pernah potong kamu tadi bicara. Jadi kamu dengar ya, dengar. Tuhan itu bukan jatuhnya selalu Maha Pencipta. Biar kamu tahu itu kamu belajar teologi ya. Makanya otak jangan selalu sok pintar. Pantaslah orang yang tamatan dari teologi itu adalah orang yang akalnya ternyata tidak smart seperti nama kau. Arti Tuhan aja kamu tidak mengerti. Tuhan aja kamu tidak mengerti. Loh. Makanya kamu itu botol. Di sini yang tidak mengerti Tuhan itu siapa? Kata Tuhan tidak harus sesembahan pencipta langit dan bumi. Bukan selalu itu. Kata siapa yang menuhankannya? Kalau orang menuhankan iblis itu Tuhannya tunduk patuh. Berarti sekarang ku tanya sama kamu, Tuhan kamu roh? Tuhan kamu roh? Apa? Tuhan kamu roh? Tuhan kami. Yes. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dia roh tidak? Bapak roh tidak? Roh Kudus. Saya tanya Bapak itu roh tidak? Roh itu semua orang punya roh. You stupid. I ask you, Bapak itu roh tidak? Gimana? Bapak itu roh tidak? Roh.
Roh Kudus ya. Iblis roh tidak? Roh. Kan saya udah Jadi bilang apa Roh bedanya Kudus. Bapa dengan Saya iblis? udah Sama-sama bilang Roh Kudus. Bukan roh jahat, bukan roh iblis. Biar kamu tahu. Sekarang saya tanya, Jangan Bapak kamu itu bodoh roh? dengan pertanyaanmu. Bapak Saya itu belum roh, tahu stupid. tujuanmu. Halo, stupid. Arti Bapak Tuhan itu aja kamu roh? tidak ngerti. Makanya Halo, belajar. stupid. Bapak itu roh? Tuhan itu jatuhnya pencipta. Roh. Bagaimana otak kalian Tuhan itu selalu kata Tuhan selalu Stupid. jatuhnya Hey, maha pencipta. stupid. Listen to me. Itulah Bapak makanya itu kata roh Edis, tidak? kamu menuhankan Muhammad, kamu nggak sadar. Saya bertanya Jadi yang kepadamu, namanya Bapak tuh, itu kata roh? Tuhan Stupid, itu stupid, artinya stupid. dia Bapak yang itu kita roh tidak? turutin, dia yang Bapak kita itu roh? patuhin, dia pemimpin roh? kita. Itulah Muhammad di kalian. Dia roh tidak? Jadi apa kata Muhammad? Apa gerak-gerik Muhammad? Apa sih kau ngomong? Jangan sampai urat leher kau tuh putus. Aku hanya menantikan kau menjawab Bapak itu adalah roh. Iblis juga adalah roh. Dia Jadi apa itu bedanya Bapak dia dengan itu iblis? seorang Kristen. Kalau dia Kristen serahkan ke aku itu. Aku menunjukkan jalan yang benar itu. Jangan kita percaya bahwa orang itu besar katanya, besar mulutnya, suaranya meninggi mau lewati langit. Hadapin aku, biar lembut aku jelasin. Kalau besar apa gitu, itu tandanya mau menang sendiri gitu. Iya, dia nggak menerima apapun Dia perkataan itu kita. bukannya apa, dia tuh dendam. Dari dulu udah dendam sama saya. Oh, itu Hanya yang begitu aku. dikejarnya saya. Kan tadi dia bilang, mualaf botol. Saya sama si Nora dulu, ya kan? Iya. Aku nggak tahu itu bahwa dia incar kakaknya. Itu dia karena mengincar aku Bang Sandi. Oh iya. Ya, kita cari yang lain ya. Makanya dia bilang Sandi diam dulu gitu dia tadi. Iya, karena dia ngejar aku. Oh iya. Cinta kali dia sama aku udah bilang aku tuh normal. Aku menyukai laki-laki, nggak perempuan. Gitu. Ya, disapa dulu. Aku hanya naikkan nanti sebentar lagi aku apa ya? Aku apa dulu? Mau pergi aku dulu ke rumah sakit dulu. Saya. Ya sebentar dulu Bang Ardian, sebentar. Biar kita sapa dulu sekalian, biar tahu mana yang Kristen, mana yang Islam. Sebentar ya Bang. Ya sebentar dulu. Sebentar. Yang Islam tolong di apa ya? Jangan minta permintaan ya. Yang Islam. Bang Ardian saya tahu. Elpran, Aine. Halo, agama apa Ya. Bang? Aine agama Kristen. apa? Kristen Kak. Suara Oh, Elpran, Aine dengan Bang Ardian. Kristen semua ya? Kristen ya. 33. Oke. Yuk, tiga, yuk. Ini entah sama Kores, komonitor atau sama Bang Sandi. Kores. Mau tanya kakaknya apa? Ya, kenapa? Ini ada Bang Elpran, ada Bang Aine, ada Bang Ardian. Silakan, aku apa? Ini Pilih aku yang mau ke pilih aja. Bebas. Mau pacat tembok. Biar Cengkor Alhamdulillah. bedakin malam ini. Gantian ya. Alhamdulillah. Ya, kalian tanya tuannya Kristen, saya tanya tuannya Muslim. Uclim, iya. Siapa Uclim itu? Muslim ya, Islam. Muslim. Jengkor semalam ini. Ya. Ayo, dibedah coba. Gua ingin menyerahkan nyawa gua. Ayo. Gua dulu. Boleh. Gua dulu? Iya. Oke. Kalian bertanya terus, gua nggak akan bertanya. Gua pur. Lo sembahyang hadap kemana? Menghadap ke kiblat, Ka'bah. Kiblat ke Ka'bah ya. Betul. Berarti yang Ka'bah. Batu hitam itu ada di Ka'bahnya. Iya. Berarti yang kau sembah itu batu hitam berarti. Oh, kalau mau kayak gitu berarti kalian menyembah penisnya Yesus. Loh, enggak. Jawab. Enggak dong, bener dong, sama dong. Kita kan ngambil yang paling kecil dari bagiannya gitu. Ya enggak. Udah. Iya. Berarti Tuhan di sana. Bukan, itu rumah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mantap, betul. Tuhanmu di batu hitam. Di Ka'bah, batu hitam itu di dalam Ka'bah dia.
Gimana sih? Ini sama aja kayak Kristen menyembah penisnya Yesus. Kontolnya Yesus itu apakah menyelamatkan atau tidak? Batu hitam berarti Tuhanmu. Ya kalau kau mau ke sana artinya Kristen menyembah kenis lagi, menyembah kontolnya Yesus kalau gitu. Kau menyembah kontolnya Yesus enggak? Kau menyembah kontolnya Yesus enggak? Ayo dijawab dulu. Kontolnya Yesus itu bisa menyelamatkan enggak? Ayo sini. Jangan marah-marah. Kontolnya Yesus itu menyelamatkan enggak? Kenapa disembah? Gue juga berjawab di sini. Kamu menyembah menghadap kontolnya Yesus enggak? Emosi. Kok emosi? Ini kan perkara kontol dan batu. Kontol Yesus kalau dilempar batu kan berdarah-berdarah juga. Kenapa disembah? Gimana? Jangan marah-marah dong. Ini gue menjawab ini. Kristen sembahnya kepada Tuhan Yesus. Sekarang ada kontolnya enggak Yesus? Ada kontolnya enggak? Ada kontolnya enggak? Artinya kalian menyembah kontolnya kalau gitu. Karena ketika kalian bersujud, ubun-ubun kalian nyenggol-nyenggol kontolnya Yesus itu. Itu buat malam, buat malam itu. Nggak apa-apa, kita makan dari sekarang. Gue lapar. Gimana jadi? Kalau Kristen mengakui menyembah kontolnya Yesus, kalian boleh bilang Islam itu menghadap ke Hajar Aswad. Gimana? Boleh? Jangan marah, sabar. Kalau kau laki-laki bukan transgender, jangan. Waduh, ini kenapa pada emosi gitu kan? Kita kan sama-sama perkara menghadap di sini. Kalau menghadap ke batu disebut menyembah batu, kalian menyembah ke Yesus berarti menyembah kontolnya. Memang kau suka kelamin laki-laki. Sabar, baru mulai kita. Menjijikan mulutmu, makanya. Coba dijawab dulu, Elpan tadi ketawa-ketawa masuk. Botol kali kau. Loh, sekarang Tuhanmu ada kontolnya tidak? Menjijikan. Dijawab dulu. Dikatain balik nanti. Ya tadi kan sudah dikatain duluan batu. Ku bawa kontol kalian marah. Loh, siapa yang sebutin kelaminmu? Loh kan kalian bawa batu. Diperhalus dikit. Siapa yang kok bawa kelamin? Kok bawa kelaminmu? Loh kalian kenapa bawa batu? Loh siapa yang bawa? Teman itu tadi temennya. Jadi kok jawabnya kelaminmu? Gak malu. Loh kok kelamin saya? Kelamin Tuhanmu. Kau punya kelamin? Saya punya tapi saya bukan Tuhan. Loh, kenapa kau bawa kelaminmu? Ini kan ada debat. Tuhanmu ada kelaminnya enggak? Nabimu punya enggak? Loh, Nabi bukan Tuhan. Ini Tuhanmu punya kelamin enggak? Makanya Kores, jangan dulu. Gimana? Ngomongin kelamin. Apa yang mesti gua makan apa sekarang? Diskusi bukan soal kelamin. Semua manusia. Loh, ini Tuhannya ada kelaminnya, kok nggak mau dibahas? Abang Tahe. Kenapa nggak mau dibahas ini? Mute yang lain itu aku hadapi dulu. Loh kok menghujat? Kalau menghujat Yesus tidak ada kelaminnya, menghujat. Tapi kalau Yesus ada kelaminnya, tidak menghujat. Memang kau ini transgender. Ngomongin kelamin. Loh kok transgender saya? Loh kenapa bawa kelamin sih? Tuhanmu ada kelaminnya tidak? Loh, kok bawa kelamin? Ada kelaminnya tidak? Kok malu? Kenapa? Kami dibahas Hajar Aswad, kami bangga. Kenapa ketika Yesus ada kelaminnya dibahas malu-malu? Dia kan bertanya kan tadi. Ya aku jawab. Loh, tapi emang jawabannya itu ke kelaminmu gitu. Bukan ke kelamin, kok ke kelamin Tuhanmu. Dia memberikan statement Islam menyembah batu Hajar Aswad. Oh begitu. Artinya ketika Kristen menghadap Yesus menyembah kelaminnya Yesus. Standarnya begitu. Selamat. Kamu ingin buktikan, aku buktikan sekarang ini. Bukti apa itu? Aku membuktikan kebenaran ini. Tuhannya Kristen ada kelaminnya. Udah semua tahu itu, fakta. Iya, fakta dan kenyataan. Kamu mau kepengen bukti apa yang kamu ingin dariku? Iya, karena perkataanmu ini gak sopan sekali bagi aku. Aku memang Nah, jadi aku ingin kebenarannya begini, Sandi. Aku ingin kebenarannya begini. Kalau memang Yesus ini ya, kita ini merujuk kepada yang tadi ya, merujuk kepada yang tadi Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ketika kita menciumnya itu ada perkara menghapus dosa karena pekerjaan kita menciumnya. Nah, sekarang pertanyaan gua kepada para penghujat Islam yang aku nggak suka itu membawa-bawa kelamin gitu, Bang.
Loh itu makanya kalau misalnya nggak mau dituai, jangan menabur. Yang menabur siapa, Bang? Tadi siapa tadi temennya itu? Aryan itu. Perkataan ini. Aryan tadi itu. Perkataan kalau Aryannya udah hilang, kamu jangan. Jadi gitu kawan-kawan ya. Kalau misalnya ada kores, jangan mulai. Kalau misalnya ada kores, jangan mulai. Karena Tuhannya kalian para penghujat, aibnya semua gua pegang. Bukannya malu tapi mulutmu. Segara iblis, Bang. Silakan aja. Tapi ya aibnya gua pegang ya. Gitu. Jadi jangan mulai. Merata nanti semuanya sama gua. Orang yang mulai itu udah menghilang. Kau hadapi orang yang sopan. Kalau orang sopan itu kau hadap dengan sopan. Nah ini kan tuayan dia. Dia kan ini marah tuayan dari apa yang penghujat tabur kan gitu. Emangnya tadi yang kawan itu tadi menyebut-nyebut kelaminmu. Kok ini loh dia menyebut-nyebut Islam menyembah batu gitu. Ketika dibalikin Kristen menyembah kelamin, kenapa marah? Emangnya di Bible ada tertulis menyembah kelaminmu gitu. Loh memang di Al-Quran ada tertulis menyembah batu gitu. Apalah ini? Menjijikan sekali mulut. Nggak malu kau memang. Ya memang nggak malu lah bre gitu. Karena sakit hatinya kalian itu makanan buat gua. Menjijikan kau ini laki-laki atau perempuan kok bawa kelaminmu di komal. Menjijikan kali mulut kau. Gua Pokemon gua. Ya memang betul saudaraku El Paron. Memang Tuhan Yesus itu berkelamin. Kalau Tuhan Yesus disembah, berarti kelaminnya disembah juga. Itu fakta. Mantap, thank you my bre. Ngobrol El Pan tuh. Karena ngobrol sama Pendeta Bago. Ngobrol. Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan anak itu harus disunat dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Yesus namanya, berarti kelaminnya harus disembah juga. Mantap, ya. Thank you Pendeta Bago. Iya, sama-sama. Sip, lanjut Pak. Mau ngobrol sama Pendeta? Ya kau aja ke jurang mau kau. Itu jangan sok-sokan jadi pendeta. Lukas 2 ayat 21. Ke jurang mau. Udah nggak usah ke jurang mau kau. Saya katakan ke jurang mau kau. Udah sembah setan aja kau kalau kau. Jangan ngaku-ngaku gitu loh seorang pendeta. Yesus ini Tuhan sembah. Tuhan disembah atau tidak? Kok diskusi bahwa kelamin ini laki-laki sih punya adab nggak sih? Ikut bawa kelamin di komal kalian. Ketika genap 8 hari dan anak itu harus disunat, diberi nama Yesus. Iya kan? Emangnya semua nabi punya kelamin? Apa harus kita bawa kelamin di komal? Ya semua nabi punya kelamin laki-laki. Ya jadi menurut lu tidak punya kelamin karena mereka itu adalah manusia. Emangnya berarti oke. Kalau nabi semua punya kelamin, apakah kelaminnya nabi? Jadi menurut kau gila. Jadi menurutmu Yesus tidak punya kelamin, berarti cacat gitu. Cacat. Emangnya kelamin nabi itu nabi juga kelaminnya. Emangnya jawab dulu saudaraku. Yesus punya kelamin atau tidak? Yesus punya kelamin diskusi seperti itu kah? Adabnya begitu kah? Saya pakai data. Saya gak malu kau. Udahlah telanjangin aja kau, videokan kau, sebarkan kelaminmu kalau mau. Videokan kelamin, sebarkan. Tuhan kau punya kelamin atau tidak? Jawab benar, pakai data. Kalau saya jawab, Lukas 2 ayat 21 itu ada kelaminnya, bahkan dipotong. Berdarah itu pasti. Tidak mungkin lah kelamin. Pada saat itu kan tidak ada sunat listrik. Masih sunat Tuhan aja berbetis itu. Tuhan pakai ada betisnya. Di atas betisnya apa? Di atas apa? Ya jadi udah saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya. Lukas 2 jangan kita ke bawah. Bang, Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari dan anak itu kalau kau udah sesat, jangan usah sosok pendeta. Kalau udah sesat, kalau sesat jangan sosok pendeta. Lah, ini kok ngencak sih. Kita kan kasih data. Ya udah, kalau memang Yesus tidak punya kelamin, apakah diskusi yang benar, diskusi yang elegan, diskusi yang beradab seperti ini? Ini diskusi yang beradab loh. Ini pakai data. Beradabmu, kelaminmu, luar biasa. Tepuk tangan untuk abang ini. Jadi menurutmu, yang Anda berkelamin atau gitu. tidak?
Anda punya bergender atau tidak? Punya kelamin atau tidak? Kelamin. Udah bukan celana, udah kasih kancing. Inilah contoh, salah satu contoh ya. Tadi saya jelaskan pakai data Lukas 2 ayat 21. Yesus itu punya kelamin, dipotong nononnya. Makanya sesat kau karena pikiranmu kelaminmu. Ya itu fakta, saudaraku. Lukas 2 ayat 21 ketawa kau. Dituliskan. Berarti menurutku ya Yesus itu tidak punya kelamin. Jadi menurut kau dia itu apa? Lu cinta Luna gitu? Enggak malu dia bawa kelaminnya. Ya udahlah, bukalah celanamu, telanjangin kau biar nampak sama kita kan? Semua. Enggak malu kau. Tali fusa, jangan marah-marah. Tali fusa biadab, jangan bawa kelaminmu. Kalau udah sesat. Saya hanya bertanya. Tuhan kau berkelamin atau tidak? Kalau kau udah sesat, jangan pikiranmu kelaminmu. Ya, Tuhan kau berkelamin atau tidak? Tinggal jawab atau berkelamin. Bisa kita lanjut. Udah Bang, kita lanjut diskusi aja. Udah kita lanjut. Udah Efran, kepahitan hati, sakit hati yang tertanam itu dibawa turun aja dulu ya. Udah jangan ini kita dari tadi dibahas kelamin terus loh. Kita udahan masih dibahas loh. Udah. Kita sabar ya. Kita buka lembaran baru ya. Kita menjadi manusia baru. Silahkan Aine. Mute semua. Lanjut. Aine Muslim atau Kristen? Kristen. Oke, silahkan. Ini ada yang mau ditanyakan? Sebentar, PDT ini Kristen kan? PDT Bago? Waduh, langsung. Manurung Kristen, Aina Kristen, Pak PDT Kristen juga PDT? Saya Muslim. Oh Muslim, namanya PDT soalnya. Ya udah, silakan lanjut. Yang Kristen bertanya ke Muslim. Iya silakan, bertanya kalian bertanya. Oke. Ini tadi tentang apa ya, Tuhan dan menuhankan itu ya. Oh mau ke situ lagi, boleh. Oke ya. Biar jangan menghujat ya. Kita di sini tertib. Kalau menghujat ya resikonya gitu. Ya. Kalau saya tidak. Gua yang menentukan lu menghujat atau tidak, bukan lu. Lanjut ya. Ya Bang. Oke. Tadi kan tadi ada siapa aja. Ya kalau menurut saya. Nah ketika dibilang Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Yesus ini yang Maha Kuasanya apa? Supaya nyambung ke bahasan yang tadi Ukti Nora sama siapa tadi tuh? Kita bahas ke Maha Kuasaan Yesus ya. Iya. Nah, ketika kita Tuhan itu kan ibaratnya dia berkuasa ya, berkuasa betul. Nah ketika di dalam Matius pasal Matius 28 ayat yang ke 17 kalau nggak salah. Ya, soalnya aku. Iya, amanat agung. Segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi telah diserahkan. Walaupun nanti telah diserahkan kepada aku, dan mungkin diibaratkan dia itu berkuasa di atas segala sesuatu yang ada di surga. Nah, itulah kenapa kami menuhankan Yesus. Oh, karena Yesusnya diberi kuasa. Ya, berarti yang berkuasa di surga itu berarti kita kan sudah tahu tadi ya, Tuhan itu berkuasa ya kan. Berarti enggak apa-apa. Maksudnya gini, ini kan artinya Tuhannya Kristen pernah belum berkuasa, kan gitu? Enggak. Gimana dong? Dari kami mengenalnya dia sudah berkuasa. Aino mengenalnya kapan? Mungkin sejak saya memahami iman itu, bagaimana saya mengenal Tuhan. Oke, di umur berapa Aino mulai mengenal Tuhan? Mungkin saya mengenal Tuhan itu mungkin waktu saya sudah berpikir bagaimana siapa yang pantas dituhankan dan siapa yang tidak pantas dituhankan. Iya, di umur berapa pikiran gitu muncul? Saya tidak tahu, saya lupa kan. Jadi SMA, kuliah, umur 20, umur 25. Mungkin dari anak-anak lah ya. Umur 14. Ya mungkin sudah mengetahui apalah. Umur 17 lah ya, kita ambil dewasa umur 17 ya. Ya oke, siap. Nah,
karena kita sudah sepakat di umur 17, jadinya Yesus baru berkuasa di langit dan bumi itu ketika Aina berumur 17 tahun. Saya menuhankan dia itu bukan berarti dia tidak berkuasa kan. Saya mengenal dia. Nah makanya yang gua tanya kan, ini kan pernah tidak berkuasa nih Yesus. Kapan dia mulai berkuasanya? Ya, saya mengenal kekuasaan Yesus setelah saya mengetahui sesuatu yang. Nah, Yesus ini mulai berkuasa di langit dan bumi pas Aina mengenal dia atau sebelum Aina mengenal dia? Ya, mungkin sebelum saya mengenal dia pun dia sudah berkuasa. Oke, sebelum Aina mengenal dia sudah berkuasa. Kapan itu kira-kira? Ya, dari dia menciptakan langit dan bumi dan sampai sekarang lah, dan sampai selama-lamanya. Nah ini kan Yesus ini diberi kuasa langit dan bumi, bukan dia menciptakan langit dan bumi gitu loh. Kalau misalnya dia menciptakan langit dan bumi ya bilang aja Yesus lah pencipta langit dan bumi gitu. Bukan Yesus diberi kuasa langit dan bumi. Makanya di Kristen itu diberi itu pasti ada maknanya, bukan berarti. Nah apa maknanya diberi? Apa maknanya diberi? Saya tidak terlalu ini kali ya. Apa kan? Kita tadi yang penting kami menuhankan Yesus itu dia karena dia berkuasa. Nah itu kita udah tahu dia berkuasa. Oh ternyata kuasanya ini pemberian gitu kan. Kapan diberikan kuasa Yesus ini gitu loh. Diberi atau tidak diberi itu kan yang penting dia berkuasa, betul tidak? Iya itu penting berkuasa. Cuma kita pengen tahu siapa penguasa sebelum Yesus gitu. Makanya kami orang Kristen itu tidak salah sebenarnya menuhankan Yesus karena dia maha kuasa juga kan. Kalau misalnya dibilang maha kuasa ya enggak juga gitu karena Yesus di Yerusalem dia enggak ada di Amerika kan gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita menyatakan tentang Tuhan, maka perkataan dan buktinya ada gitu loh. Perkataan dan buktinya ada mengenai kemahakuasaannya. Contoh perkataannya menciptakan langit dan buminya ada kan gitu. Contoh misalnya dia berkuasa untuk mengazab atau mengutuk manusia. Nah ini kutukannya ada kayak gitu loh. Jadi kelihatan gitu kuasanya. Nah posisinya sekarang ketika Yesus dibilang berkuasa langit dan bumi, pas Yesus di Yerusalem, dia di Jawa nggak ada gitu kan? Iya. Jadi masa mau dibilang kuasa yang seperti itu? Nah. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini kan kalau kita bawa netral. Kalau misalnya mau dibawa doktrin ya Kristen silahkan menuhankan Yesus. Yang jadi pertanyaan gue balik lagi gitu. Ketika dia diberi kuasa, siapa penguasa sebelumnya? Waduh terdiam. Ada yang mau bantu? Erikman, Elpran Bowo? Gimana? Jadi kan Yesus itu maha kuasa katanya. Oh gitu kalau kata Kristen siap gitu. Di mana dalilnya? Matius 28 amanat agung pokoknya dari 15 sampai 20 ada itu. Oh iya, terus dia bacakan di situ. Yesus ini kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Itulah kenapa kami menuhankan Yesus karena Yesus diberi kuasa. Gua tanya. Oh gitu, diberi kuasa Yesus ini. Nah, sebelum Yesus diberikan kuasa, penguasa sebelumnya siapa? Nah, silakan Erik. Begini, kalau kita meyakini mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang di perjanjian lama yang disebut namanya Yahweh, yang menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus. Jadi Yesus ini adalah pencipta langit dan bumi, dan sebelum dunia ini ada dia udah ada. Dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi kalau dibilang kemahakuasaannya, ya memang dia menciptakan langit dan bumi, itulah kemahakuasaannya. Oke. Nah sebelum Yesus menciptakan langit dan bumi, siapa penguasa sebelumnya? Ya memang dia yang penguasa sebelumnya. Terus ngapain Yesus bilang kepadaku telah diberikan? Iya maksudnya dia waktu dia sebagai manusia kuasa di surga dan bumi dikasih sama dia. Nah, betul. Sama siapa? Kan Tuhannya lagi di bumi. Siapa yang ngasih kuasa sama Tuhannya ini?
Jadi jangan gini loh. Jadi kalau Gimana? waktu Yesus jadi kemahakuasaan di surga kosong, jangan jadi pemahaman kayak gitu. Nah kalau misalnya mau di sorga ada Yesus juga, jadinya Yesus ini kayak pipa jadinya, memanjang dia. Kalau logika kita manusia ya memang kayak gitu pemikirannya. Tapi kalau Tuhan itu maha kuasa, buktinya dia mengirim Roh Kudus, dia menciptakan melalui firman-Nya. Tetapi apakah firman-Nya itu tetap masih jadi hilang? Iya, firman-Nya tetap ada. Oke, firman-Nya tetap ada kan gitu. Nah, selama firman-Nya tetap ada ini, penguasa sebelumnya siapa? Ya penguasa sebelumnya ya Yesus. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, yang di perjanjian lama yang disebut Yahweh. Itu yang menjelma, yang disebut sebagai manusia, yang disebut namanya Yesus. Oh, ngerti gua. Jangan kita kira gini, jangan kita kira Yesus ada udah ribuan tahun sebelum, udah ada manusia sebelumnya. Jadi jangan kita mengira itu kok Tuhan. Oh gini, berarti gini supaya damai, Erik dan Aine. Jadi Yesus yang perjanjian lama memberikan kuasa kepada Yesus yang perjanjian baru, gitu ya? Bukan. Kami nggak bisa Oh enggak, bukan juga. Salah juga dong saya. Salah terus saya ini. Nggak gini dong, makanya dipahami. Ya coba kasih gua paham diberi kuasa. Bang Hadi masuk Bandi, pengen pipis gua. Lu aja waktu tepatnya salah, Res. Di perjanjian lama itu kan belum ada kata Yesus di situ kan, Bang? Iya. Yesus itu di dalam waktu menjelma sebagai manusia, makanya disebut Yesus. Jadi kita jangan berpikir kok manusia dituhankan. Kita meyakini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, itu yang menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus. Itu keimanan Kristen. Yang menjadi manusia siapa, Pak? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, segala isinya. Siapa namanya itu, Pak? Oh, Yahweh. Nama Tuhan itu tidak ada. Oh, nama Tuhan tidak ada. Jadi Tuhanmu no-name ya? Enggak. Apakah di agama abang nama Tuhan abang? Ntar dulu, jangan dulu nanya. Aku nanya dulu. Atau sudah menjawab? Tanya. Jadi menurut Anda? Diam dulu kau. Saya sama Erik dulu bentar. Iya. Bisa nggak sih kamu nggak ngegas dulu gitu? Bro Erik jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu nggak bernama gitu ya? Ya kalau waktu ditanya si Musa, waktu ketemu sama Tuhan itu, siapa biar bisa aku jelaskan sama umatmu? Gak usah dijelasin, cuma saya minta sederhana kok pertanyaannya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu bernama atau tidak bernama? Tidak. Ya bernama yang disebut di waktu di Musa Yahweh namanya. Oh Yahweh. Iya. Berarti nama Tuhanmu sebelumnya Yahweh kan gitu ya? Iya. Iya. Setelah berubah menjadi manusia, berubah nama menjadi Yesus. Iya. Gitu ya, jadi tadinya Yahweh. Iya. Berubah nama apa berubah bentuk? Bukan berubah bentuk menjadi manusia. Yahweh ini manusia atau bukan? Yahweh bukan. Yahweh bukan manusia. Ya. Jadi tadinya Yahweh bukan manusia, berubah menjadi manusia, begitu? Mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Yahweh ini mengambil rupa. Iya. Rupa siapa yang diambil? Rumah manusia. Dia menjadi siapa nama manusia itu? Ya itulah dinamain Yesus. Yesus. Jadi makanya dibilang telah lahir bagimu. Iya, kan ada itu ayatnya. Ya. Telah lahir bagimu. Ntar dulu Bang. Jadi Yahweh mengambil rupanya Yesus. Iya. Jadi Yahweh menjadi Yesus. Iya, yang disebut namanya Yesus. Saya ulang kembali ya Bang ya. Yahweh berubah menjadi Yesus atau Yahweh bergabung dengan Yesus? Menjelma menjadi manusia yang dinamai Yesus. Oke, baik. Yahweh menjelma menjadi Yesus, betul? Iya. Ya. Setelah Yahweh menjelma menjadi Yesus, apakah masih ada Yahweh? Yesus, dia ada di dalam Yesus ini.
Jangan diputar-putar. Yahweh tidak menjelma menjadi Yesus, Yahweh masuk ke dalam diri Yesus. Bukan begitu loh. Ya, bagaimana? Yahweh itu menjadi manusia yang disebut namanya Yesus. Oke. Yahweh, setelah Yahweh menjadi manusia, apakah masih ada Yahweh? Ya kalau Tuhan itu kan maha kuasa. Saya nggak nanya maha kuasa apa enggak. Iya. Ya kalau Yahweh, maha kuasa ada dulu. di Amerika, ada di Indonesia. Bang, dengerin dulu bahasa Indonesianya nih Bang. Yahweh menjadi manusia, betul? Iya. Nah, setelah Yahweh menjadi manusia, apakah Yahweh masih ada? Ya itu di Alkitab nggak ada dijelaskan. Cuma secara logika kita berpikir namanya. Ya secara logika berpikir nih. Ya kalau secara logika kita berpikir Tuhan itu maha kuasa. Saya nggak Tuhan maha kuasa. Gini, saya nanya maha kuasa apa enggak? Yahweh, saya ulang nih, secara logika berpikir sehat nih, Yahweh berubah atau menjadi manusia, betul? Ya. Berarti sudah nggak ada Yahweh karena dia sudah menjadi manusia, betul? Ya kalau logika manusia ya itu. Ya iya memang kita ini manusia Bang, muka monyet. Ya kalau logika manusia itu. Ya jangan pakai logika monyet, kita pakai logika manusia Bang. Ya kalau logika manusia kan kita nggak bakal sanggup apa. Ya kita ini manusia ini Bang, jangan jadi gila kita. Sederhanakan saja bahasamu. Yahweh menjadi manusia berarti Yahweh sudah nggak ada lagi, betul? Ya. Oke ya. Jadi sekarang sudah menjadi manusia. Selama berapa tahun dia jadi manusia? 33 tahun. 33 tahun. Nah, waktu Yahweh menjadi manusia, ya, siapa yang disembah manusia waktu itu? Yang disembah manusia ya sama Yesus itu sampai sekarang. Oke, berarti yang disembah Bunda Maria waktu itu adalah Yesus. Iya. Karena sudah tidak ada Yahweh, betul? Ya men, kalau logika kita manusia, tapi kalau makanya saya bilang ya tadi, kita ini manusia, maha kuasa. Kita ini pakai logika manusia, jangan pakai logika monyet. Gitu loh, artinya sudah Yahweh menjadi manusia, Yahweh sudah nggak ada. Jadi Bunda Maria ini menyembah Yesus, betul? Iya, soalnya ada malaikat itu berkata sama nggak usah ke malaikat Maria. dulu, nggak usah ke malaikat. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya, betul? Iya. Nah, jadi anaknya Maria ini adalah Tuhannya Maria kan begitu? Iya. Nah, waktu dia bayi itu disembah juga nggak Bang? Apanya? Waktu Yahweh menjadi bayi dulu, kan ini Yahweh ini nggak langsung berkumis, mulai dari bayi dulu Bang. Waktu dia lahir udah disebut telah lahir bagimu Tuhan juru selamat. Jadi bukan masalah anak. Jadi bukan masalah anak udah berkumis. Ya kan bayi ini belum punya kumis Bang. Waktu bayi dia udah dibilang ada ayatnya telah lahir bagimu Tuhan juru selamat. Paham. Iya. Jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu ya. Iya. Oke. Yakin ya Bang ya? Iya. Nah kalau bayi itu lagi tidur Bang, bagaimana mau disembah kalau lagi istirahat tidur? Hah? Kita yang ngomongin manusia atau ngomongin Tuhan ini? Iya kan dia manusia, kan jadi manusia Bang, ngomongin manusia kita. Waktu Yesus itu ada nggak kuasa? Bang, tadi abang lupa ya, Yahweh sudah menjadi manusia, berarti nggak ada. Yang kita ngomongin sekarang manusia ini. Saya ikutin. Nah, iya. Nah, jadi Yahweh udah nggak ada 33 tahun tuh Yahweh nggak ada. Iya. Jadi manusia gitu. Iya, kita ikutin. Nah, manusia inilah namanya Yesus. Mulai dari bayi, betul? Iya. Jadi Tuhannya Maria bayi itu. Iya. Oke. Jadi yang disembah manusia waktu itu bayi Yesus, betul? Iya. Nah, kalau bayi itu misalnya lagi tidur, lagi ngompol, bagaimana disembah atau enggak? Jadi abang mengira kalau waktu manusia enggak ada kuasanya? Ya, memang bayi Yesus maha kuasa Bang. Gimana Bang?
Waktu Yesus itu banyak mujizat-mujizat yang Saya waktu bayi dulu bang. Waktu dia bayi itu apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi Yesus? Ya cuma di Alkitab nggak ada tertulis waktu bayi dia ditunjukkan maha kuasanya. Kalau nggak tertulis kenapa abang yang ngomong maha kuasa nggak tertulis? Kan kita ngomongin logika dari tadi. Ya, masuk logika nggak kalau ada bayi maha kuasa bang? Ya kalau manusia nggak logika. Nah, terus kalau secara manusia bayi Yesus tidak maha kuasa, betul? Betul. Gimana? Secara manusia bayi Yesus tidak maha kuasa, betul? Secara manusia berkuasa. Ya. Nah, tidak maha kuasa nggak Yesus bang? Maha kuasa. Oke. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Dia waktu umur 12 tahun dia Saya nanya bayi dulu, belum ke 12 tahun. Saya nanya waktu bayi umur 2 hari, 3 hari gitu. Kan saya bilang di Alkitab nggak ditulis waktu bayi apa kegiatan bayi waktu dia. Jadi gini loh. Kenapa sendiri tadi yang ngomong bayi itu maha kuasa? Presiden kita nggak mungkin ditulis Tapi kalau nggak ditulis, kalau nggak ditulis, kenapa abang mengatakan bayi itu maha kuasa kalau nggak ditulis? Kan saya ulang kembali, apakah bayi Yesus maha kuasa? Bang, kalau yang kita omongin logika atau bukan? Ya sesuai dengan fakta aja bang. Saya ulang ya kalau gini, kalau kita menanya yang ada yang tertulis, jangan nanyanya kayak gitu. Kan Yesus pernah jadi bayi bang. Iya. Dia kan Yahweh jadi bayi. Waktu itu nggak ada Yahweh loh ya. Abang tadi bilangnya maha kuasa. Saya jawab waktu itu menurut abang Yahweh sudah nggak ada karena dia jadi bayi. Iya. Kan gitu. Ya. Yang disembah adalah bayi itu, betul? Iya. Nah, apakah bayi itu maha kuasa? Silakan. Ya di Alkitab nggak ada ditulis waktu bayi. Berarti waktu bayi tidak ada keterangan dia maha kuasa atau tidak, betul? Iya. Iya. Jadi tidak ada juga keterangan bayi itu disembah. Iya. Berarti Tuhannya Maria siapa waktu itu? Ya. Di Alkitab nggak ada ditulis Tuhannya Maria siapa. Berarti itu waktu itu Maria tidak bertuhan. Iya, ya nggak ada ditulis. Jadi waktu itu orang-orang tidak punya Tuhan. Karena abang bertanya tentang logik apa yang tertulis. Jadi aku menjawabnya nggak ada tertulis. Iya, artinya waktu itu karena Yahweh nggak ada, berarti waktu itu orang nggak punya Tuhan. Bisa jadi nggak tahu. Bisa jadi. Jadi. Kan aku mengikuti narasinya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Artinya, nggak salah kan? Waktu Yesus jadi bayi, manusia waktu itu kekosongan Tuhan, gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, di usia berapa kira-kira Bunda Maria menyadari kalau anaknya adalah Tuhan? Nggak ada tertulis di Alkitab, Bang. Oke, kalau begitu di usia berapa kira-kira Yesus menyadari dirinya dia adalah Tuhan? Enggak ada ditulis di Alkitab dia menyadari dia Tuhan. Kalau begitu di usia berapa Anda menyadari kalau Yesus itu Tuhan? Di usia berapa? Usia saya atau usia Anda? Usia Anda. Saya menyadarinya waktu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Siapa yang ngajarin kalau Yesus itu Tuhan? Saya belajar di Alkitab. Belajar di Alkitab. Emang ada tertulis di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Ada. Di mana itu tertulis? Yohanes 13 ayat 13. Oke. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tapi yang dibawa oleh Belanda Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Nanti tahun 72 berubah jadi Tuhan. Tadinya Tuhan, gimana Bang? Ya kan penyebutan Yesus itu di dalam Alkitab ada guru, ada Tuhan. Oke, di usia berapa kira-kira itu Yesus Bang? Apanya? Di usia berapa Yesus mulai mengajar? Umur 30 tahun. Oh, berarti 30 tahun baru Yesus menyadari dirinya Tuhan.
Yang nggak ada ditulis di Alkitab. Kan 30 tahun mengajar Bang. Iya, tapi di Alkitab nggak ada ditulis bahwa Yesus itu sadar bahwa dia Tuhan. Bayi belum Tuhan. Nah, 30 tahun. Pertanyaan abang ini nggak apa. Memang sulit lah gampang kok. Pertanyaan saya ujung-ujungnya kayak apa? Apa namanya si Oon dan si apa? Si Oon dan si Bego ujung-ujungnya ngomongnya. Tapi kan kenyataannya begitu, Pak. Yesus pernah ada di muka bumi. Yesus itu Tuhan. Enggak, maksud aku gini loh. Ceritanya nanya celananya, nanya pahanya kayak gimana. Itu bukan pertanyaan di Komang. Ada Bang, kalau masalah paha ada Bang, tertulis di Bible itu ada kata di pahanya Bang. Iya, maksud aku. Kalau jadi diakui dia. Ada Bang ukuran masalah berapa paha bajunya, Yesus. Bang, ukuran berapa kalau bajunya, masalah berapa celananya. pahanya Yesus, dengerin dulu. Kalau masalah pahanya Yesus Bang, ada di Bible tertulis. Di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Ada tulisan di pahanya Bang. Tato. Ada tulisan di pahanya Bang. Bisa jadi. Percaya nggak Bang kalau ada tulisan di pahanya Yesus? Enggak, maksud aku yang dibawa ada dia. Ayo kita tonton, ada si Tolo dan si Bego katanya. Lagi Abang kenapa putus? Bang kenapa Anda putus asa? Jadi yang dibawa nanti ujung-ujungnya gila loh. Jadi bagi. Ya, Anda yang gila karena Anda nggak mau berpikir sebagai manusia Bang gitu ya. Kita lanjut ya Bang ya. Yuk. Oke. Jadi menurut Anda di usia 30 lah ya Yesus Tuhan, karena mulai di situ Yohanes 13:13 kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi di 30 tahun kan baru ngajar tuh. Nah, itu diakui Yesus Tuhan atau Yesus mengakui dirinya Tuhan? Muridnya bertanya, jadi Yesus menjawabnya. Berarti Yesus mengakui dirinya Tuhan. Iya. Oke. Berarti 30 Yesus sudah Tuhan gitu ya. Iya. Oke. Kalau Yesus habis ngajar nih, pulang ke rumah tidur, apakah dia tetap Tuhan kalau dia malam hari? Di Alkitab nggak ada ditulis dia kalau tidur dia tetap Tuhan. Waktu dia ngajar itu kan Tuhan tuh. Di Alkitab juga nggak ada ditulis bahwa mengajar dia dibilang Tuhan. Itu waktu kamu menyebut, kan itu datanya ada. Kamu menyebut, kamu sendiri yang bawa data. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Iya. Jadi waktu dia ngajar dia Tuhan. Aduh. Anda sendiri yang bawa data loh. Enggak ada yang lain yang bertanya yang berbobot. Pusing dia. Karena sendiri yang ngomong, artinya kalau dia siang dia ngajar dia Tuhan ya Bang ya. Kalau malam hari dia pulang istirahat, apa dia tetap Tuhan Bang? Jadi semua orang pau. Yesus itu waktu hidup pernah tidur nggak Bang? Pernah Bang, pernah tidur. Waktu dia tidur dia Tuhan atau bukan? Halo, kenapa Mak nangis? Alah, apa nggak ada lagi pertanyaan yang berbobot? Ini sederhana Bang. Halo. Terlalu sederhana jadi. Iya sederhana membuat Anda bingung. Anak saya TK juga mendingan anak saya aja ngomong sama anak saya. Pertanyaan sederhana membuat Anda bingung, apalagi yang sulit Bang. Kenapa itu yang dibahas? Kan Yesus ini pernah tidur Bang, nggak mungkin nggak pernah tidur kan gitu ya. Nah sederhana pertanyaannya Bang. Waktu Yesus itu tidur, apakah Yesus itu Tuhan? Gitu loh, silakan Bang. Begini, dengar saya dulu. Diam dulu kau. Saya lagi ngomong sama Pak Erik. Bagaimana Pak Erik? Nanti ku jawab Tuhan. Memang ada tertulis yang nggak ada bahwa tidur dia tetap Tuhan. Jadi saya nanya baik-baik loh.
Kan kamu tadi membuktikan Yesus Tuhan Yohanes 13:13. Iya, karena ada datanya. Ada datanya. Ada juga datanya Yesus. Ada juga datanya. Kalau lagi tidur, dengerin. Kalau tidur dia menyatakan dia Tuhan, enggak ada datanya. Jadi ada aku juga. jawab. Ada juga datanya Yesus pernah tidur, makan, lapar, kan gitu. Iya, ada. Nah, kalau tidur, begitu saya persingkat. Apakah Yesus 1 kali 24 jam dia adalah Tuhan? Bagaimana? Silakan. Ya kalau logika kita nggak ada. Aku menjawabnya nggak ada yang tertulis ya. 1 kali 24 jam apakah Yesus Tuhan? Ya selamanya dia Tuhan. Kok gini? Oke. Berarti kalau selamanya abang manusia lagi tidur manusia bukan? Berarti kalau selamanya Yesus Tuhan, berarti Tuhan tidur, Bang. Bagaimana? Oh, jadi abang gini, kalau abang tidur berarti bukan manusia. Saya bukan Tuhan, Bang. Iya, kan yang saya omongin manusia. Saya manusia, Bang. Manusia saya yang tidur, Bang. Apakah abang tidur berarti bukan manusia? Manusia tetap, kalau Bang. Tidur. Tetap manusia, Bang. Tetap Dari manusia. Dari mana datanya? Karena tidak pernah ada mayat tidur terus bangun lagi, Bang. Ada, mati suri ada. Siapa itu, Bang? Banyak mati suri, banyak orang yang terus. Jadi itu apa? Itu udah mayat, bukan manusia lagi. Terus apa yang mau dicapai di situ, Bang? Ya, terus nasibnya Yesus bagaimana, Bang? Ini ngomongin Tuhan loh. Pertanyaannya robalah sedikit yang ada di pelajaran. Makanya Abang, dengerin dulu, Bang. Sepanjang Anda mengatakan anaknya Maria Tuhan, merusak akalmu, Bang. Nggak bisa kau jawab. Rusak akalmu. Rusak akalmu, Bang. Itu anak orang loh itu. Alah. Kalau kami mengimani, Bang, dia yang dia yang menjadi manusia. Masuk, Man. Mati. Lagi, Man. Sebentar. Kami mengimani dia yang Tuhan yang menciptakan langit, dia menjelma sebagai manusia, dia mati dan naik ke surga dan hidup sampai sekarang. Ya itu iman Abang, orang nggak? Itu iman Abang. Kami nggak pernah menggugat iman Abang, nggak pernah menggugat itu. Silakan saja. Dan menurut Abang, menurut Abang siapa yang menciptakan manusia, Bang? Ya Yesus ini kan udah saya bilang dari tadi, segala sesuatu diciptakan olehnya.